Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat bolu mentega yang super moist, super lembut dan super enak. Dipadukan dengan mesis coklat, ini makin mantep teman-teman. Teksturnya itu lembut, nggak seret di tenggorokan. Dan di sini aku tanpa menggunakan SP ya teman-teman. Bagi yang penasaran bagaimana cara aku membuat dan bahannya apa aja, ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk, kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, di sini udah aku siapin loyang ukuran 18 kali 18 dan tingginya 7. Oles dengan margarin secukupnya aja hingga ke seluruh permukaan loyangnya ya. Nah, seperti ini. Kalau udah, langsung aja kita tabur dengan tepung terigu, tapi tipis-tipis aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita baluri hingga ke seluruh permukaan loyangnya ya. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kalau udah rata untuk loyangnya, boleh kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita siapin untuk bahan keringnya ya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram atau setara 20 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makan ini setara kurang lebih 10 gram. Dan ini untuk bahan keringnya jangan lupa diayak dulu ya teman-teman, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini untuk tepung terigunya udah selesai. Kemudian kita tambahkan tepung maizena sebanyak 20 gram atau setara 2 sendok makan munjung seperti ini ya teman-teman. Kalau datar itu sekitar 2,5 sendok makan ya. Dan ini juga jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu tambahkan baking powder setengah sendok teh. Di sini aku pakai yang double acting ya teman-teman. Kalau pakai baking powder biasa gunakan 1 sendok teh ya. Dan ini lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Oh ya, ini tadi ketinggalan teman-teman. Boleh kita tambahkan sedikit perasa vanila atau boleh pakai vanili bubuk. Kira-kira 1/4 sendok teh ya. Nah, ini kita aduk. Kalau udah, untuk bahan keringnya kita sisihkan dulu. Dan di sini udah aku siapin juga susu UHT full cream sebanyak 60 ml atau setara 6-7 sendok makan ya teman-teman. Dan kita sisihkan dulu. Kemudian kita buat adonannya ya. Di sini udah aku siapin wadah dan kita masukkan margarin sebanyak 200 gram atau setara 14 sendok makan peres ya teman-teman. Lalu ini ada gula pasir yang udah aku blender sebanyak 170 gram atau setara 11 sendok makan, atau boleh pakai gula halus ya teman-teman. Dan ini lanjut kita mixer. Untuk pertama kecepatan rendah dulu ya. Dan ketika memixer ini mohon hati-hati karena margarin dan gula halusnya itu bisa bertebaran kemana-mana. Jadi perlahan aja ya teman-teman. Nah, kalau sudah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonannya mengembang dan berubah warna sedikit lebih pucat ya teman-teman. Untuk waktunya sekitar kurang lebih 5 menit ya. Setelah kurang lebih 5 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang dan warnanya juga udah lebih pucat. Untuk mixernya boleh kita matikan dulu ya teman-teman. Dan di sini udah aku siapin 4 butir telur. Ini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Dan juga kita siapkan bahan keringnya ya. Nah, jadi ini kita masukkan secara bertahap dan juga bergantian ya teman-teman. Dari telur, kemudian tepung terigu, begitu seterusnya ya. Nah, ini kita nyalakan kecepatan mixernya paling rendah aja. Nah, ini aku masukkan dulu kira-kira 1 butir ya teman-teman. Dan kita mixer hingga tercampur rata.
Jika sudah tercampur rata, langsung aja kita masukkan tepung terigunya ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan secara bertahap seperti ini ya. Kira-kira 2-3 sendok makan. Dan ini kita mixer hingga tercampur rata. Nah, seperti ini ya teman-teman, dan tetap menggunakan kecepatan paling rendah. Lalu kita masukkan telurnya lagi ya. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, ini untuk bahan kering dan juga telurnya udah selesai dimasukkan semua. Dan terakhir kita tuang susu UHT full cream. Nah, untuk bahan cairnya ini boleh kita gantikan dengan susu kental manis, kemudian kita tambahkan dengan air ya teman-teman. Untuk jumlahnya sama, sekitar 60 ml ya. Tetapi kalau misal menggunakan susu kental manis, untuk gulanya boleh dikurangin. Takutnya nanti bolunya terlalu manis, atau boleh disesuaikan aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau udah tercampur rata, boleh kita matikan mixernya. Selanjutnya kita rapikan pinggiran wadahnya menggunakan spatula dan lanjut diaduk ya teman-teman, untuk memastikan bahwa semua bahan sudah tercampur rata. Nah, seperti ini. Untuk tekstur adonannya emang kental ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita tambahkan meses coklat. Ini aku siapkan sekitar 50 gram ya. Ini tujuan ditambahkan meses coklat agar rasanya lebih enak. Kalau misal teman-teman gak suka pakai meses coklat, ini boleh di skip ya. Jadi disesuaikan sama seleranya aja. Dan ketika mengaduk cukup perlahan aja agar meses coklatnya gak hancur. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau udah tercampur rata, siap dituang ke dalam loyang. Kalau udah, lanjut kita ratakan ya teman-teman, seperti ini untuk permukaan atasnya, agar nanti bolunya ini bisa bagus dan juga rapi ya. Nah, seperti ini. Kalau udah rata, selanjutnya boleh kita hentak-hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Dan boleh juga kita tusuk menggunakan penusuk sate seperti ini. Nah, ini salah satu trik untuk mengeluarkan gelembung udaranya ya teman-teman. Kalau udah selesai, nah ini adonannya siap untuk dipanggang ya. Sebelumnya udah aku panaskan oven selama kurang lebih 10 menit. Lanjut kita masukkan loyang yang berisi adonan, dan ini akan kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama kurang lebih 50-55 menit atau hingga matang. Boleh disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah kurang lebih 50 menit dipanggang, ini bolunya sudah matang. Untuk memastikan, boleh kita tes tusuk ya teman-teman. Apabila sudah tidak ada lagi adonan yang menempel, tandanya udah matang ya. Nah, seperti ini udah matang, langsung aja kita keluarkan dari oven. Alhamdulillah, hasilnya cantik banget. Dan langsung aja kita keluarkan dari loyang ya. Nah, kita beri alas. Kalau misal mau disisir pinggirannya juga boleh ya teman-teman, tapi ini aku langsung aja keluarkan dari loyang. Nah, seperti ini. Dan kita lepaskan deh loyangnya. Perlahan aja karena ini masih panas banget. Nah, ini langsung aja kita balik lagi ya teman-teman. Kita beri alas. Dan ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolu menteganya udah matang. Dalam kondisi masih hangat, ini langsung aja kita potong-potong ya teman-teman. Nah, seperti ini terasa bolunya lembut banget. Tuh, hasilnya cantik ya, mengembang bagus, dan insya Allah ini nggak bantet ya teman-teman. Nah, ini langsung aja kita potong-potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan selera. Nah, ini aku perlihatkan teksturnya ke teman-teman ya. Tuh, super lembut banget, super moist, empuk.
Dan ini tercium banget bau harum dari margarinnya, enak banget teman-teman. Apalagi kalau kita buatnya menggunakan butter, ini lebih tercium banget harumnya. Tuh hasilnya cantik banget ya. Nah ini aku lanjut dulu potong-potongnya ya teman-teman. Nah ini dia bolunya udah mateng. Hasilnya cantik banget teman-teman. Dan insya Allah ini nggak bantet ya. Tuh, cantik banget. Dipadukan dengan mesis coklat makin cantik ya. Langsung aja kita cobain. Nah, ini aku ambil satu. Dan aku coba belah untuk melihat tekstur di dalamnya ya. Tuh, terasa ini lembut banget bolunya. Super moist, super lembut banget. Empuk juga. Nah, ini aku cobain dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Jujur ini rasanya enak banget, teksturnya lembut, moist, gak seret di tenggorokan, manisnya udah pas, ditambah rasa meses coklatnya ini enak banget teman-teman. Bagi pemula yang ingin belajar membuat bolu ataupun kue, boleh deh cobain resep satu ini. Insya Allah anti gagal ya, ini enak banget teman-teman. Kalau misal mau dijadikan untuk ide jualan juga mantep banget. Recommended, jangan lupa cobain di rumah. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Dan insya Allah sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.